Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat semuanya. Kali ini kita akan membawakan sebuah kabar berita terkini berkaitan dengan siaran pers resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbud ya baru saja dirilis. Nah, apa saja terkait dengan siaran pers tersebut ya. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai karena ini sangat penting dan menyangkut sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Oke Bapak Ibu sekalian, siaran pers kali ini berkaitan dengan kurikulum merdeka. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tampilkan siaran persnya, bagaimana Bapak Ibu sekalian terkait dengan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka? Kami ingatin kembali Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah yang belum sama sekali belum pernah mendaftar, jika ingin menggunakan kurikulum merdeka, silahkan bisa mendaftar ya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar di tahun lalu itu tetap harus mendaftar, tapi tepatnya bukan mendaftar, yaitu mengisi refleksi ya, mengisi refleksi dan kembali membuat sebuah pilihan implementasi kurikulum merdeka di tahun pelajaran yang akan datang yaitu 2023-2024. Nah, kita langsung menuju pada studio satu berkaitan dengan siaran pers yang sudah kita dapatkan informasi resminya ya dirilis hari ini berkaitan dengan perpanjangan kurikulum merdeka ya teman-teman sekalian ya. Dan ini pun juga searah dengan video yang kami share kemarin ya, kemarin itu kami sampaikan terkait dengan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka yang diperpanjang. Ya, hanya kemarin sifatnya masih bocoran. Nah, dan kita akan secara syah resminya ya, kita akan tampilkan di sini teman-teman ya. Nah, ini kita sama-sama simak. Yang pertama ya, terkait ya dengan pendaftaran implementasi kurikulum merdeka tahun ajaran 2023-2024. Jadi salah satu alasan menurut kami analisisnya adalah peminatnya begitu besar hingga saat ini, hingga detik ini masih banyak sekali sekolah-sekolah yang gagal dalam pendaftaran atau belum berhasil. Ada berbagai kendala, nanti kita akan tampilkan kendala sekaligus solusi-solusi yang bisa teman-teman Bapak Ibu sekalian bereskan ya. Nah, ini antusiasme ya kata kuncinya ya. Kemudian lebih dari 268.000 ya di satuan pendidikan sekolah di Indonesia antusias. Wah, luar biasa sekali, berarti kurikulum merdeka ini boleh dikatakan ya menarik perhatian, mungkin dianggap bagus ya. Tidak tahu kalau menurut Bapak Ibu sekalian terkait dengan kurikulum merdeka, boleh berikan respon tanggapannya ya. Apakah menurut Bapak Ibu kurikulum merdeka ini menjadi sebuah jawaban zaman atau jawaban untuk merespon sebuah tantangan masa kini ya. Nah, ini terima kasih dan seterusnya. Kemudian di PLT Direktur Pendidikan Masyarakat ya, Pak Aswin Widianto mengungkapkan bahwa keputusan untuk memperpanjang ini ya merupakan bentuk apresiasi ya, apresiasi lebih lanjut dari Kemdikbud terhadap Pemda ya dan satuan pendidikan untuk memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas, relevan dan menyenangkan. Wah, ini kata kuncinya ya. Lalu Kemendikbud menyambut baik komitmen Pemda itu ya untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka yang diperpanjang sampai 14 April 2023. Jadi catat baik-baik teman-teman ini ya jadwalnya ya, deadline-nya ya 14 April. Tapi kalau bisa jangan mepet ya, segera. Kalau saat ini mungkin ada kendala, di channel ini kami sudah sering memberikan solusi-solusi ya. Teman-teman juga bisa dicek ya di playlist pada channel ini. Itu kita sudah sering memberikan. Nah, di sini ada playlist berkaitan dengan Belajar ID 2023 ya. Ini lengkap ya, permasalahan Belajar ID teman-teman bisa ditemukan solusinya di sini. Lalu ada playlist kurikulum merdeka. Wah, pokoknya channel ini lengkap ya. Oke, kita kembali pada siaran pers ini ya. Nah, ini kami mendapat banyak permintaan ya, termasuk permintaan dari channel ini juga ya kemarin ya turun memberikan permintaan ya karena kebetulan menjadi salah satu bagian ya dalam kepenyuksesan ya implementasi kurikulum merdeka ini. Jadi teman-teman sangat pas ya jika teman-teman mungkin menyimak channel ini ya karena kebetulan admin juga ya pokoknya terlibat lah dalam proses untuk menyukseskan program ini ya kurang lebih begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di sini ya untuk mendaftar ya sekali lagi menggunakan akun Belajar ID ini di ini ya
Jelas ya? Jadi PLT kepala sekolah pun bisa, tidak perlu menggunakan akun admin ya, karena PLT kan biasanya guru ya, akunnya masih guru, itu bisa ya. Nah, kemudian implementasi kurikulum merdeka secara mandiri perubahan dan seterusnya ini berdasarkan kesiapan masing-masing ya. Ini banyak miskonsepsi teman-teman di sekolah ya, di lapangan ya. Banyak sekolah-sekolah atau bahkan dinas yang tiba-tiba mewajibkan sekolah-sekolahnya untuk menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Padahal ini kan opsi ya, pilihan sekolah mau menggunakan kurikulum merdeka secara mandiri silahkan, bukan paksaan ya. Karena kembali pada asas dari yang program pemerintah saat ini ya, Merdeka Belajar ya. Nah, walaupun di kurikulum merdeka ini tersedia 3 opsi, salah satunya adalah mandiri belajar masih menggunakan kurikulum sebelumnya, itu juga menjadi opsi ya. Nah, yang berikut, nah untuk Bapak Ibu sekalian ya juga diberi untuk melakukan refleksi yang sudah menerapkan tahun lalu ya, atau saat ini masih berjalan ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, juga masih ada kesempatan mengubah ya. Ya, mandiri belajar diubah mandiri berubah atau mandiri berbagi. Jadi sifatnya naik ya, ini naik ke sini, kemudian mandiri berubah naik ke sini. Bagi kemarin yang sudah mendaftar ya, tidak bisa turun ya dari mandiri berubah mau pindah ke mandiri belajar tidak bisa ya. Gitu teman-teman ya. Sama mandiri berbagi mau berubah ke mandiri berubah tidak bisa ya. Gitu. Tapi kalau mandiri belajar ya tahun kemarin atau tahun sedang berjalan sekarang kemudian mau menggunakan mandiri berubah untuk tahun depan, tahun ajaran yang akan datang itu bisa ya, gitu. Bagi Bapak Ibu yang, belum pernah mendaftar jelas ya silahkan mendaftar 3 pilihan ini. Nah ini juga ajakan, untuk Bapak Ibu sekalian ya dalam memberikan pembelajaran yang relevan, menyenangkan, sesuai dengan kebutuhan murid ya ini teman-teman ya. Jadi ini siaran pers resminya ya dari Kemendikbud ya, jadi teman-teman bisa langsung tidak lanjut dan sekarang kita akan bahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sering kali dialami ya, sering kali terjadi ya. Nah, permasalahan pertama teman-teman yaitu berkaitan dengan akun belajar ya. Jadi akun belajar sebenarnya ada sebuah web atau portal yang sebenarnya secara mandiri bisa teman-teman atau Bapak Ibu sendiri selesaikan ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mengakses ya di portal atau di web namanya Belajar ID, Belajar ID, wah salah lagi. Nah, di Belajar ID ini, nah di sini ada mau cek akun Belajar ID-nya, mau reset password, ya sudah bisa teman-teman, sudah bisa semua di sini. Sudah ada menu. Jadi portal Belajar ID saat ini menurut kami sudah cukup lengkap lah memberikan solusi untuk teman-teman sekalian ya. Nah, ini. Kemudian berkaitan dengan pendaftaran ya untuk teman-teman yang mau mendaftar kurikulum merdeka ya. Itu banyak terjadi kendala, kurang lebih kendalanya seperti apa? Jadi kendalanya kurang lebih seperti ini teman-teman kebanyakan ya. Jadi ketika mau daftar di PMM atau platform Merdeka Mengajar ya, ya ketika mendaftar terjadi permasalahan seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya langsung saja hubungi pusat bantuan ini, klik. Nah, nanti setelah menghubungi pusat bantuan, teman-teman Bapak Ibu sekalian ya akan diberikan ya link. Yang pertama ini ya, silahkan mengisi link bit.ly kendala akses pendaftaran KM ini. Nanti kita akan share juga di komentar di bawah ya. Jadi teman-teman bisa ini. Nah, teman-teman bisa mengisi formulir ini berkaitan dengan gagal akses daftar kemarin ya. Jadi ini untuk apa sih? Ini kurang lebih untuk mendapatkan akses pendaftaran kurikulum merdeka. Silahkan diisi lengkapi sampai selesai dan melampirkan bukti-bukti yang diminta di sini. Ini ya cara pertama. Dan cara kedua, silahkan teman-teman juga sekaligus bisa mengklik pusat bantuan di sini. Nah, silahkan sampaikan di sini nama lengkap, email, perihalnya, permohonan akses pendaftaran kurikulum merdeka dan jenis pengguna diisi dan detail pertanyaannya pun diisi ya permohonan akses kurikulum merdeka dan lengkapilah dengan data-data seperti nama sekolah, NPSN, nama kepala sekolah, dan juga akun Belajar ID kepala sekolah. Itu ya. Dan dokumen pendukungnya ini apa? Tentu SK pengangkatan kepala sekolah ataupun PLT kepala sekolah ya. Jadi itu ya kita tidak henti-hentinya terus memberikan informasi, sharing pada teman-teman sekalian ya. Dan bila mana teman-teman sahabat sekalian masih ada kendala yang belum terselesaikan silahkan bisa share di komentar. Nanti kita bisa bantu carikan solusinya untuk teman-teman sahabat sekalian ya. Itu saja silahkan silahkan simak video kami yang lain untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya.